Nah, indikatornya nyala seperti ini. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah matikan mesin dan isi air radiator. Selamat berjumpa kembali di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini saya akan membahas yaitu mengenai temperatur mobil yang naik turun. Itu efeknya apa? Seperti apa dan bagaimana cara mengatasinya, terutama kerusakan pada radiator. Kita cara mengetahuinya secara dini itu seperti apa? Silakan ikuti videonya, semoga bermanfaat buat kalian semua yang nanti akan mengemudikan mobil, jadi bisa tahu tanda-tanda mobil itu radiatornya akan rusak atau extravennya dan suhu mobil panas naik turun, jadi bisa mengatasinya. Oke, ikuti terus videonya, semoga bermanfaat buat kalian semua. Oke teman-teman, jika kita sedang mengendarai kendaraan nih di tengah jalan, tiba-tiba temperatur atau suhu dalam mobil itu berubah. Yang tadinya dingin jadi panas, kemudian panas, dan lama-lama lampu indikator di dashboard ini nyala. Berarti temperatur mesin itu panas. Kita jangan panik. Yang pertama adalah kita minggirkan dulu mobil kita. Kemudian kita cek air radiator. Kemungkinan air radiatornya sudah habis. Penyebabnya itu ada dua. Yang pertama, extravennya mati. Kemudian yang kedua, radiatornya tidak berfungsi. Extraven atau kipas ketika mati, mesin akan panas karena tidak ada pendinginan udara ya. Sehingga AC juga panas. Dan juga ketika radiator kita bocor, itu juga menyebabkan mesin panas karena air akan terkuras habis. Nah, sebelum bertambah parah, kita yang dilakukan adalah isi ulang air radiator. Ketika darurat kita bisa menggunakan air mineral. Kalau sudah habis itu bisa 2 botol yang besar air mineral itu cukup. Nah, jadi jika kita memaksakan dalam keadaan temperatur nyala, itu bisa menyebabkan mesin overheat. Nanti bisa turun mesin dan akan mengeluarkan budget yang lebih besar. Nah, ketika kita sudah isi air radiator, kemudian kita cek extraven atau kipasnya nyala, berarti masalahnya ada di radiator. Oke. Ketika kita tahu atau kipas atau radiator ya mati salah satunya ya, lebih baik kita datang ke bengkel spesialis radiator, jangan ke bengkel umum ya. Nah, karena yang kita tangani yaitu adalah radiator, jadi nanti akan lebih spesifik, jadi bukan bengkel umum. Oke, kita nanti akan lihat cara membongkarnya seperti apa. Saya ingatkan, ketika temperatur nyala indikatornya, berarti suhu mobil panas, jangan dipaksakan. Cepat menepi, tambah air radiator, datangi bengkel servis radiator. Oke teman-teman, ini air radiator cadangan, kemudian air radiator sini, air radiatornya masih full. Kemudian extraven itu ya kipas ini
Nah, kipas ini masih nyala ya. Coba nyalain Kipas mesinnya. ini masih nyala, posisinya masih bisa naik turun. Dan ini berarti masih berfungsi. Nah, ini teman-teman, ini air menetes. Ini berasal dari radiator. Oke, radiatornya berarti bocor kalau ada air menetes seperti ini ya. Kalau posisi mesin menyala, dia akan menetes. Tapi kalau tidak menyala, dia biasanya tidak menetes, karena kalau posisi mesin tidak jalan atau mesin tidak panas, yang bocornya itu tidak kebuka gitu loh, tidak memuai. Jadi kalau panas dia akan melebar bocornya. Oke, sekarang kita akan langsung aja cek ke bengkel untuk diperbaiki radiatornya. Oke, karena ketahuan yang rusaknya itu adalah radiator, sekarang radiatornya kita bongkar. Kita sudah di bengkel, jadi radiatornya dibongkar, dicek apanya yang bocor. Jadi buat teman-teman, lebih baik antisipasi dini ya. Kemudian kalau bisa setiap pagi itu air radiator harus selalu dikontrol. Oke, seperti ini teman-teman. Radiatornya sudah diangkat. Kemudian, nah di sini radiatornya ada kebocoran di pinggir-pinggirnya nih. Nah, extra fan itu ini teman-teman. Ini extra fan. Jadi karena extra fan-nya masih berfungsi dengan baik, tidak ada masalah. Nah, kalau di servis radiator seperti ini, radiatornya dibersihkan, dikuras ya. Nah, setelah dicek, ternyata yang bocornya ini, kepala radiatornya ini, dia pecah ya atasnya ya. Ini yang saya tunjuk ini, dia pecah. Awalnya kecil, lama-lama dia akan membesar ya, karena pemakaian yang sudah lumayan lama, hampir 5 tahun mobil ini, jadi memang sudah saatnya ganti. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi yang rusaknya di kepala radiatornya ini. Oke teman-teman, demikian bahasan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat kalian semua jika nanti mengalami masalah serupa, jadi tidak panik. Oke, sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.